Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita dalam acara Saat Teduh kita pada hari ini. Kita bersyukur atas pertemuan kita, atas sukacita dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas lindungan-Mu, atas berkat-Mu, kami boleh bersekutu kembali di dalam Tuhan. Walau dimanapun kami berada pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah mempertemukan kami di dalam perenungan kami akan firman-Mu. Ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan boleh kami mengerti, dan ini menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami dari semua dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Kejadian 46 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Inilah yang disampaikan oleh Allah kepada Yakub. Mengapa firman ini, mengapa sapaan Allah kepada Yakub disampaikan tentang hal yang demikian? Di mana Tuhan memperkenalkan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Akulah Allah, akulah Allah. Artinya apa? Tuhan mau menunjukkan kepada Yakub bahwa memang Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika kita mendengar gambaran atau kata yang mengatakan Allah, Allah itu adalah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang maha agung, pemilik dunia, pencipta dunia, dan seterusnya. Dan itulah yang diperkenalkan, nama itulah yang diperkenalkan Allah kepada Yakub, bahwa akulah Allah. Kemudian hal lain di sini dia katakan bahwa jangan takut. Mengapa Tuhan katakan jangan takut? Ternyata Yakub mempunyai ketakutan tersendiri akan apa yang akan dia jalani, yaitu dia akan pergi ke Mesir. Dan di dalam bayangannya Mesir itu adalah tempat yang membuat dia tidak merasa nyaman, atau tempat yang membuat dia ketakutan, atau suatu tempat yang membuat dia tidak merasa bahagia. Sehingga dia takut pergi ke tempat itu. Sama halnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus juga seperti itu. Ketika Allah menyuruh dia ke Niniwe, dia takut. Nah, ketakutannya membuat dia lari. Dan pada saat ini Yakub juga hampir seperti itu perasaannya. Gambaran Mesir adalah suatu tempat yang menakutkan, membuat dia merasa sangsi, dia khawatir pergi ke Mesir. Tapi Tuhan katakan jangan takut, karena aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Sepertinya Yakub takut ke Mesir, padahal di sana ada harapan baru. Ada harapan baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga halnya di dalam kehidupan kita. Sering kita dibayangi oleh ketakutan. Misalnya takut akan satu tempat, takut akan satu keadaan, takut akan suatu kejadian yang akan kita hadapi. Seperti halnya sekarang, bisa saja muncul ketakutan yang bermacam-macam di hati kita.
Bagaimana nanti masa depan kita? Bagaimana kehidupan kita? Suasana yang bagaimana yang mungkin kita hadapi? Mungkin kita takut untuk menghadapinya. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana firman yang disampaikan oleh Allah kepada Yakub, pada saat ini firman ini, kata ini juga sampai kepada kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan suasana yang kadang-kadang kita sendiri yang menggambarkan suasana itu menakutkan atau mengerikan sehingga kita khawatir dan sangsi menuju ke tempat itu. Mungkin saja kita masih khawatir dengan masa depan kita, khawatir dengan masa depan anak-anak kita, khawatir dengan kehidupan kita, pekerjaan kita, khawatir dengan kesehatan kita, khawatir dengan keluarga kita dan sebagainya. Sepertinya ketika kita mau menuju pada satu tempat, ada kekhawatiran tersendiri dalam hati kita. Nah, hari ini melalui firman ini kita diingatkan, jauh dan buanglah ketakutan itu dalam hati kita. Karena apa? Karena bisa saja suasana yang kita anggap seolah-olah itu menakutkan, disitulah berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Di mana suasana yang kita anggap itu mengerikan, kita hampir-hampir frustrasi untuk menghadapinya. Tapi disitulah ada harapan yang baru. Oleh karena itu melalui firman ini kita ingatkan kembali. Sekarang hadapilah persoalan atau tantangan kehidupan. Masa depan atau ke depan atau suasana yang mungkin akan kita hadapi. Jangan dibuat menjadi satu ketakutan. Walaupun kita belum tahu apa yang akan mungkin terjadi. Tapi biarlah Allah bekerja melalui situasi itu. Maka yakinlah tempat itu, suasana itu, masa depan itu, keadaan itu boleh Tuhan jadikan menjadi harapan baru bagi kita. Penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Di mana Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Yakub. Allah adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Allah yang pemilik kami semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman ini. Dan ajar kami ketika kami akan dibayangi oleh satu keadaan di masa depan kami. Suatu keadaan yang mungkin sudah dekat dengan kami. Terkadang kami merasa takut. Tapi ketika Tuhan berfirman mengatakan kepada Yakub, kami sekarang sadar bahwa ketika kami merasa tempat itu mungkin menjadi tempat yang menakutkan, tempat yang menyakitkan. Tapi bisa saja itu menjadi tempat yang penuh dengan harapan, harapan baru, keindahan di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, jikalau seandainya di dalam kehidupan kami sekarang pun ada ketakutan-ketakutan yang mungkin selalu menguasai hati dan pikiran kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh menyerahkannya seluruhnya kepada Tuhan. Sehingga ketakutan yang kami rasakan itu boleh menjadi harapan baru di dalam hati kami. Ajar kami untuk bukan melawan penderitaan atau persoalan kehidupan ini. Tapi kami boleh menghadapinya bersama dengan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua dimanapun kami berada pada saat ini. Ketika kami menghadapi pergumulan yang bermacam-macam. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh selalu bersandar dalam kasih Tuhan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami juga pada hari ini kami boleh berguna. Kami boleh bermanfaat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Sehingga hidup kami semakin berarti. Dan khusus kami berdoa untuk semua orang yang pada saat ini masih terkungkung atau terhimpit, dikuasai oleh virus corona pada saat ini dimanapun saudara-saudara kami ini berada Tuhan. Berkenalah Tuhan memberikan kesehatan, membersihkan tubuhnya dari virus itu sehingga dia mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah hidup kami pada hari ini menjadi hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, biarlah kita semakin yakin bahwa Allah itu adalah Allah kita, pencipta langit dan bumi, pemilik hidup kita, dan kita tidak takut. Walau ada bayangan-bayangan yang menakutkan di depan kita, tapi bersama Allah itu bisa menjadi harapan baru, sukacita baru di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.